Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erli Tita dengan NIM 220401040017 Fakultas Ilmu Pendidikan dengan prodi PPKN. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan Pak Andri, yaitu selaku dosen saya mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Tugas yang diberikan Pak Andi yaitu mereview kembali materi yang telah beliau sampaikan. Di sini saya memilih 3 materi, yaitu yang pertama konsep dasar kewarganegaraan, yang kedua mengenai memahami ide kewarganegaraan klasik, dan yang ketiga mengenai kewarganegaraan Romawi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kewarganegaraan. Pada pemahaman awal tentang sejarah kewarganegaraan, kita berangkat dengan satu masalah, yaitu sejak kapan manusia disebut warga negara. Nah, sejak kapan manusia disebut warga negara, yaitu sejak manusia mempunyai identitas KTP, dan manusia disebut makhluk hidup universal atau umum atau luas. Pada masa Rohiyah, manusia tidak disebut warga. Masa ini juga disebut masa kolonial. Warga dengan warga negara memiliki perbedaan. Warga itu sendiri yaitu artinya manusia biasa, dan sedangkan warga negara adalah manusia yang memiliki identitas KTP. Nah, untuk peradaban awal manusia adalah makhluk individu sebelum mengenal peradaban. Dulunya manusia yang tinggal di gua untuk melindungi diri dari binatang buas. Pada masa gua, manusia sering membuat api untuk menghangatkan diri. Api itu menimbulkan bayangan yang tanpa disengaja manusia dapat melihat apapun yang lewat di luar gua. Kemudian, banyaknya gua dan penghuni, manusia mulai memiliki pikiran untuk hidup berkelompok atau sehingga membuat sebuah kampung. Nah, pada awalnya, setiap manusia bertemu pada masa itu yang pertama ia lakukan adalah berkelahi, karena menganggap manusia lain itu adalah sebuah musuh. Kemudian mereka menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk yang materi kedua yaitu memahami ide kewarganegaraan klasik. Pada masa itu, masa Yunani Grek, pada abad kurang lebih 165 Masehi sampai 5 Masehi, kota di Yunani disebut polis, kemudian politia, politis, sampai social sense. Pada masa Yunani yang disebut warga negara adalah laki-laki dewasa saja dan parlemen, sedangkan perempuan, anak-anak, dan budak atau pedagang disebut epitumia. Dalam Romawi disebut homo sacer atau manusia kudus. Perempuan dan anak laki-laki dilindungi oleh aikos. Dan kemudian untuk suku Rohiyah, masyarakat Myanmar terjadi kudeta masyarakat dalam pemerintah, sehingga masyarakat kabur untuk mencari suaka perlindungan negara lain. Nah, mengapa hanya laki-laki dan parlemen saja yang menjadi warga negara pada masa itu? Karena pada saat itu tugas laki-laki berperang, yang pada saat itu terjadi perang Yunani dengan Sparta. Jika Yunani menang, Sparta akan diajak untuk menyembah dewa-dewa Zeus dan meninggalkan kerajaan Sparta yang menyembah matahari, atau meninggalkan kepercayaan Sparta untuk menyembah matahari. Nah, untuk homo sacer sendiri itu adalah manusia hidup dan boleh dibunuh karena tidak memiliki kewarganegaraan atau disebut animal pada masa itu. Nah, untuk yang ketiga mengenai kewarganegaraan Romawi. Nah, sejarah pemikiran kewarganegaraan Romawi dulunya itu diambil dari bangsa Yunani, yaitu yang Roma awalnya dulu itu adalah negara kecil yang sekarang menjadi luas sebab pemikiran dalam pelajaran dari bangsa Romawi. Roma mempelajari semua sistem demokrasi, republik, oikos, sehingga Romawi memiliki peradaban yang baik. Romawi ini adalah belajar dari bangsa, apapun itu belajar dari bangsa Yunani, sehingga sekarang itu memiliki peradaban yang baik. Nah,
Untuk Roma Rule atau Pax Roman adalah hukum Romawi yang mengatur agar muncul Cicero. Cicero sendiri adalah sastrawan Roma. Nah, sehingga munculnya Cicero ini membuat peradaban di Romawi semakin maju. Nah, di Romawi sendiri terdapat 3 kelas sosial, yaitu yang pertama ada patrians, yaitu punya keistimewaan untuk mengontrol militer tanah dan hanya 5% dari orang Roma termasuk orang-orang elit dan orang-orang pintar. Untuk plebeians sendiri yaitu sebagai sumber pajak, yaitu sumber penghasilan Roma termasuk petani, pedagang, dan 95% orang Roma. Orang yang berada pada lingkup kemiskinan. Untuk yang ketiga ada at the bottom of society, yaitu merupakan yang bukan warga negara Roma tetapi ikut membangun peradaban Romawi. Nah, untuk ini disebut juga mengenai warga negara secara de facto. Nah, untuk pemimpin Romawi yang pada masa itu berjaya-jayanya yaitu ada Pericles. Sekian tugas mereview dari saya mengenai 3 materi pokok, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.